Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinan kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, Jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Sudah berapa hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan, meninggalkan bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan saum kita, ibadah kita, sholat kita, tadarus kita, dan semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita termasuk hamba Allah yang menyerahkan diri kepada Allah, yang beragama Islam, selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki keimanan yang kuat kepadanya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada datangnya hari akhir. Tentunya dengan modal Islam dan iman ini, Allah memanggil kita untuk melaksanakan saum di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh dalam rangka melakukan pencucian jasmani dan rohani kita, dalam rangka membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa kita. Karena janji Allah dan Rasulnya, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ikhlas lillahi ta'ala, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, mengapa Allah menjadikan bulan suci Ramadan menjadi bulan keberkahan, bulan maghfirah? Ada satu harapan besar sesungguhnya. Harapan dari orang-orang yang berpuasa adalah mereka mendapatkan status baru setelah dia menjadi seorang muslim yang menyerahkan diri. Kemudian dia menjadi mukmin yang selalu beriman kepada Allah siang dan malam. Ada satu lagi status kita ketika kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, yakni muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bertanya, apa arti takwa yang sesungguhnya? Takwa kalau secara bahasa maknanya adalah khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada azabnya Allah, takut kepada rahmat yang ketika Allah menghentikan daripadanya, takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna khauf, makna takut kepada Allah bukan berarti menjauh dari Allah, justru qarib, mendekat kepada Allah baik siang maupun malam. Namun secara syariat, takwa bermakna li'imtisalil awamiri wajtinabin nawahi, orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status baru bagi orang yang berpuasa, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Orang muttaqin, ketika kita mendapatkan status itu, belum selesai. Kita masih ada 11 bulan ke depan setelah kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dengan mendapatkan status baru, mampukah kita menghadapi 11 bulan ke depan? Kalau di bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa
dengan Qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan sholat malam yang diterjemahkan dalam tarawih. Apakah kita yang 11 bulan setelah kita biasa salat malam, apakah kita akan melakukan Qiyamul Lail lagi atau salat tahajud atau tidak? Yang biasanya di bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa bersedekah, apakah 11 bulan ke depan kita masih mempertahankan sedekah itu? Kalau kita sudah terbiasa tadarus di bulan suci Ramadan, apakah 11 bulan ke depan itu dilakukan atau tidak? Makanya kita titel takwa ini, status takwa ini sebagai modal awal untuk menjalani kehidupan 11 bulan kemudian. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Makna takwa secara bahasa adalah khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut ibadah kita, saum kita, dan seluruh aktivitas ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna syar'i takwa adalah liimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu status takwa bagi kita sangat diharapkan. Status takwa bagi kita sangat didambakan. Karena dengan takwa ini memiliki modal untuk hidup kita ke depan. Bukan saja untuk hari ini, setelah kita menyelesaikan saum di bulan suci Ramadan, tapi ada 11 bulan yang harus kita persiapkan, kita pertahankan. Sehingga dengan modal takwa ini, insya Allah kita akan mampu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Namun ada di antara kita setelah puasa di bulan suci Ramadan, dia melaksanakan semua kebaikan, melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah, dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Namun setelah 11 bulan ke depan, ternyata mereka tidak mampu mempertahankannya. Mudah-mudahan kita semua setelah kita menyelesaikan saum di bulan suci Ramadan ini mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik di bulan suci Ramadan. Apakah kita bisa melaksanakan ketika di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan Qiyamul Lail dengan rutin, atau Qiyamul Ramadan dengan rutin dan sungguh-sungguh? Apakah yang 11 bulan kemudian kita masih tetap melaksanakan Qiyamul Lail atau tahajud? Ketika kita di bulan suci Ramadan kita memperbanyak sedekah, infak, apakah yang 11 bulan kita akan lakukan itu atau tidak? Ketika di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan sholat tepat waktu, apakah nanti 11 bulan akan tepat waktu atau tidak? Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sungguh status takwa ini sangat kita harapkan. Ingat bahwa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara kita yang su'ul khatimah. Di bulan sucinya Ramadan yang baik, tapi 11 bulan ke depan dia ternyata banyak melanggar aturan-aturan Allah, banyak meninggalkan perintah Allah, sehingga dia mati dalam kerugian. Dialah yang disebut dengan su'ul khatimah. Tapi ada di antara kita yang bisa mempertahankan kebiasaannya di bulan suci Ramadan 11 bulan ke depan, ketika dia dipanggil oleh Allah tetap dalam keadaan keimanan yang sempurna, bahkan dia lebih meningkatkan kembali ibadahnya kepada Allah. Itulah mereka-mereka yang husnul khatimah, ketika kembali kepada Allah dalam posisi yang sangat baik. Cuma permasalahannya, siapa orangnya
Dan perilaku apa yang harus kita lakukan? Perilaku apa yang harus bisa kita pertahankan untuk menyandang status takwa ini? Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Mereka orang-orang yang bertakwa memiliki perilaku yang sungguh mulia. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna bisyara wadara. Dia mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dia menggunakan hartanya di jalan Allah, baik sedang punya ataupun tidak. Dan perilaku ini seringkali kita lakukan di bulan suci Ramadan. Harta adalah titipan dari Allah. Kenapa urusannya dengan harta, dengan sedekah, dengan infak? Ingat Rasulullah pernah mengatakan ketika seorang mayat masuk ke dalam kubur, dia meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan pangkat dan jabatannya. Ketika dipendam di dalam tanah, dia menjerit kepada Allah sambil mengatakan, "Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minasyolihin." Ya Allah, segera kembalikan aku ke alam dunia sebentar saja. Ketika Allah bertanya, mau ngapain kamu kembali lagi ke dunia? Fa asaddaka wa aku minasyolihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nomor satu ternyata penyesalan seorang mayat ketika sudah mati, dia ingin bersedekah. Karena itu pertahankan kebiasaan sedekah di bulan suci Ramadan. Kita lakukan 11 bulan ke depan. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Dia mampu menahan amarah, menahan emosi. Persis ketika di bulan suci Ramadan yang akan membatalkan puasa kita, di antaranya emosi. Dan emosi ini tentu saja setiap orang memilikinya. Setiap orang mempunyai emosi. Namun apakah dia mampu menahan emosi ini? Karena orang yang takwa pasti dia akan bersabar. Orang yang bertakwa pasti dia akan mampu menahan amarahnya ketika sedang marah. Kemudian yang ketiga, orang yang menyandang titel takwa akan memiliki perilaku wal afina anin nas. Yaitu dia akan menjadi seorang pemaaf yang bisa memaafkan orang lain, bisa memaafkan kesalahan pasangan hidupnya, dia bisa memaafkan kesalahan temannya, dia bisa memaafkan kesalahan orang tuanya, dia bisa memaafkan kesalahan anak-anaknya. Pasobrun jamil, sabar itu lebih indah. Ketika di bulan suci Ramadan kita mampu menahan maaf itu, kita setelah selesai Ramadan kita selalu bermaaf-maafan, bermusafahah, meminta maaf, mengatakan anil aizin wal faizin. Kami mohon maaf lahir batin, kita kembali kepada kemenangan, kembali kepada kebahagiaan. Apakah yang 11 bulan mampu kita pertahankan? Perilaku yang lainnya, selain daripada kita menafkahkan harta di jalan Allah, kita mampu menahan amarah ketika sedang marah. Kita mampu menjadi orang yang pemaaf. Kemudian yang keempat, waladina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah tsummastaghfaru. Yang keempat, ketika dia melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dia langsung ingat kepada Allah. Oh, pekerjaan ini salah, pekerjaan ini keliru, tidak boleh dilakukan. Langsung dia ingat kepada Allah. Tsummastaghfaru. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Dan ingatlah, istighfar itu lebih penting. Sekalipun dosa kita banyak, tapi kita selalu ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa yang besar, sedikit demi sedikit, dengan seringnya kita beristighfar kepada Allah, maka dosa itu akan hancur lebur. Dan pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah, surga Firdaus.
Kemudian yang terakhir, perilaku orang yang menyandang status takwa adalah walam yusiru ala ma fa'alu. Dia tidak melanjutkan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan ikhlas kepada Allah. Dia tidak mengulangi perbuatan yang salahnya itu, sehingga dia pada akhirnya selalu berhati-hati, selalu waspada, karena dia menyadari bahwa hidup di dunia adalah hanya sementara. Hidup di dunia hanyalah la'ibu walahmun. Hidup hanya senda guru. Kalau diibaratkan hidup dunia ini seperti kita sedang berjalan jauh, kemudian mampir pada satu tempat. Dan di tempat itu kita akan kembali lagi kepada tempat asal kita. Dari mana kita sesungguhnya? Kita datang dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu menjalankan semua titah Allah, selalu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga hidup kita selalu terjaga, hidup kita selalu terpelihara. Karena itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya kepada kita siang dan malam untuk menjaga hidup kita. Jangan sampai kita mengikuti bisikan-bisikan setan yang setiap hari, setiap saat terus menggoda manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Allah senantiasa mengarahkan kepada kita kepada hidup yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, hidup yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya dan Allah memberikan surganya, dan Allah menjauhkan diri kita dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi wassabil haq walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.